Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang setia. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat-ayat ini. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Tuhan telah memberikan pemulihan kepada kami setelah kami beristirahat, dan biarlah pada pagi hari ini hati kami boleh diisi oleh firman-Mu sebelum kami menjalani segala aktivitas yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengar istilah LDR, yaitu long distance relationship? Istilah ini adalah menggambarkan hubungan dua orang kekasih yang ada di jarak yang jauh. Mungkin salah satu dari kekasih ini ada di tempat lain, sedang bekerja, sedang melanjutkan studinya, ataupun sepasang suami istri yang salah satunya sedang melakukan pekerjaan, jabatan, tugasnya di luar negeri atau di tempat yang jauh. Sehingga dengan demikian mereka hanya berhubungan melalui WA atau alat komunikasi digital lainnya. Dalam kondisi hubungan yang seperti ini, ada banyak hal yang bisa menjadi akibat yang kurang baik bagi hubungan mereka. Karena mereka tidak ada kontak secara emosi, tidak ada kontak secara fisik, dan tidak mengerti keberadaan mereka yang sesungguhnya. Kemungkinan salah menafsirkan, salah mempersepsikan komunikasi yang hanya melalui tulisan, WA dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila di dalam hubungan antar sesama manusia dalam jarak yang jauh bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dan tidak sebagaimana mestinya, terlebih pula juga hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menasehatkan di dalam ayat yang ke-18 dan yang ke-19, Rasul Paulus mengatakan, sekali lagi kutegaskan kepadamu, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pengertiannya menjadi gelap. Pengertian yang gelap ini menggambarkan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia ini adalah pikiran yang tidak berkualitas, tidak bisa berpikir dengan benar, kemudian pengertiannya menjadi gelap. Pengertian yang gelap ini adalah orang-orang yang mulai mempunyai pengertian-pengertian tentang
tujuan hidup yang salah, mengenai keputusan-keputusan untuk langkah-langkah ke depan yang bukan di dalam terang daripada firman Tuhan. Kemudian di dalam hati mereka juga muncul kebodohan-kebodohan. Sehingga orang-orang yang berpendidikan tinggi pun ketika mereka hidup jauh dari terang Kristus, hati mereka bisa menjadi degil. Artinya mengikuti keinginannya sendiri dengan tidak mempertimbangkan apakah hal seperti itu benar, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Pada akhirnya kemerosotan itu merambat bukan hanya pada pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, hati yang menjadi bodoh, degil, tetapi perasaan mereka juga tumpul. Mereka tidak mempunyai kepekaan lagi akan dosa. Mereka tidak mempunyai lagi kepekaan benar, salah, adil atau tidak adil, dan memiliki norma-norma yang seharusnya mereka lakukan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, apabila seorang hidup jauh dari persekutuan dengan Kristus, tidak melekat kepada Kristus, tidak selalu ada firman Tuhan di dalam hatinya, maka bukan masalah berkat materi yang dikurangi, tetapi kemunduran-kemunduran secara spiritual itulah yang akan terjadi di sisi dalam daripada kehidupan manusia itu. Apabila hal itu terjadi, maka lebih sulit lagi untuk menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih berdosa lagi, mungkin bisa perzinahan rohani. Mereka menduakan Tuhan, mereka mengesampingkan hubungan spiritual mereka dengan Tuhan Yesus, sehingga sulit untuk mengendalikan hawa nafsu dan akhirnya jatuh ke dalam perzinahan rohani, bahkan perzinahan fisik. Bukankah hal seperti itu banyak terjadi? Hal-hal yang semula memang tidak diniati, tetapi karena mereka jauh dari Tuhan, sehingga siapakah yang mengontrol hidup mereka? Siapakah yang mengarahkan pikiran mereka? Siapakah yang mampu mengendalikan hawa nafsu ketika mereka tidak berjalan bersama Tuhan? Oleh karena itu, biarlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini benar-benar harus kita camkan di dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak hal yang menginginkan supaya orang-orang percaya kembali jatuh di dalam dosa dan kembali meninggalkan Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita untuk menyadarkan kita setiap waktu, setiap hari selalu melekat kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, apabila firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami meluangkan waktu dalam kehidupan kami ini untuk selalu mencari Engkau Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus memimpin kehidupan kami. Roh Kudus selalu membimbing, menegur dan menasihati kami, sehingga kami akan selalu sadar. Jangan timbul pikiran yang sia-sia ketika kami menghadapi masalah.
Jangan pengertian kami menjadi gelap ketika kami bergumul dengan banyak kesulitan hidup. Biarlah kami percaya Tuhan ada. Kami percaya bahkan Tuhan berbicara di hati kami. Berikanlah hati yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan, Roh Kudus di dalam hidup kami. Marilah Tuhan, dari pagi hingga malam nanti kami boleh berjalan bersama Tuhan dan Tuhan Yesus menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat, anugerah, kekuatan, pertolongan dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.